Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Bahtiar. Jadi di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami terkait monitoring suhu dan kelembaban tanaman berbasis IoT atau Internet of Things pada greenhouse. Sebelumnya, perkenalkan di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Naila Nalina Fiza dengan NIM akhir 147. Saya Jasmine Amila Firdaus dengan NIM 155. Saya Nabila Tranggraini dengan NIM 138. Oke, dan yang terakhir itu ada Retno dengan NIM akhir 150. Dan mungkin langsung next slide. Yang pertama, latar belakang dari kelompok kami mengambil topik ini adalah tanaman sering menghadapi berbagai kendala dalam budidaya seperti gangguan iklim, pembibitan, dan penyiraman yang masih dilakukan secara manual, sehingga penggunaan greenhouse diperlukan untuk meningkatkan perlindungan dan hasil produksi. Untuk mendukung pengelolaan yang lebih efektif dan efisien, teknologi Internet of Things atau IoT dapat dimanfaatkan melalui sistem Smart Greenhouse dengan sensor DHT2 yang mampu memantau suhu dan kelembapan secara real-time, sehingga kondisi lingkungan tanaman dapat dikendalikan dengan lebih optimal. Next. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama ada greenhouse. Greenhouse sendiri merupakan bangunan tertutup yang terbuat dari screen ataupun plastik yang dapat menangkap panas matahari untuk kemudian menciptakan kondisi mikroklimat di dalam greenhouse yang optimal bagi tanaman. Lalu yang kedua ada peran suhu pada tanaman. Peran suhu ini merupakan salah satu faktor yang krusial untuk pertumbuhan tanaman, di mana suhu sangat penting dalam proses fisiologis tanaman seperti fotosintesis, respirasi, dan juga aktivitas enzim. Suhu optimal bagi tanaman secara general yaitu kurang lebih 17-30 derajat Celcius. Lalu yang selanjutnya ada dampak suhu yang tidak optimal. Apabila suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan denaturasi nutrisi yang mengarahkan kepada stres dan juga menyebabkan transpirasi meningkat pada tanaman. Apabila suhu terlalu rendah, maka akan menyebabkan metabolisme menjadi terhambat. Lalu yang selanjutnya ada kelembapan udara. Kelembapan udara juga merupakan salah satu faktor yang penting sama seperti suhu, di mana kelembapan udara ini berhubungan erat dengan proses transpirasi dan juga keseimbangan air di dalam tanaman. Keseimbangan air di dalam tanaman yang optimal itu kurang lebih 40-75%. Selanjutnya ada pengendalian kelembapan. Pengendalian kelembapan bisa menggunakan misting ataupun fogging agar kondisi mikroklimat di dalam greenhouse tetap stabil. Selanjutnya ada Internet of Things atau IoT yang merupakan teknologi yang menghubungkan perangkat nirkabel untuk monitoring otomatis berbasis internet. Selanjutnya ada cara kerja dari IoT. Yang pertama ada sensor yang merupakan pengumpul data lingkungan, kemudian data tersebut dikirimkan ke microcontroller yang dapat memproses data, kemudian data yang telah diproses dapat disimpan melalui cloud atau penyimpanan. Dan data yang tersimpan tersebut bisa diakses melalui aplikasi ataupun dashboard. Data tersebut bisa digunakan sebagai pemantauan untuk memantau kondisi lahan ataupun kondisi tanaman di dalam greenhouse. Selanjutnya ada otomatisasi sistem. Otomatisasi sistem merupakan pengembangan lanjutan dari sistem monitoring berbasis IoT, di mana sistem ini tidak hanya memantau tetapi juga mengontrol kondisi lingkungan secara otomatis. Contoh penerapannya yaitu dengan mengaktifkan kipas, pompa ataupun misting saat kondisi mikroklimat tidak optimal. Oke, selanjutnya di sini ada cara kerja sistem monitoring suhu dan kelembaban berbasis IoT. Itu dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama ada tahap input. Nah, tahap input ini dimulai ketika sistem melakukan pengambilan data menggunakan sensor DHTI11 yang berfungsi untuk mendeteksi suhu dan kelembaban udara di dalam greenhouse. Sensor ini bekerja dengan cara membaca perubahan kondisi lingkungan, kemudian mengubahnya menjadi sinyal digital yang dapat diproses oleh microcontroller. Data suhu dan kelembaban yang diperoleh akan dikirimkan secara langsung ke node MCU ESP8
8266 sebagai pusat pengolah data. Nah, proses ini tuh berlangsung secara terus-menerus sehingga kondisi lingkungan dapat dipantau secara real time. Tahap yang selanjutnya adalah setelah data diterima oleh sensor, maka node MCU ESP8266 tadi akan melakukan pengolahan data. Nah, microcontroller ini tuh memiliki fungsi sebagai otak sistem yang mengatur pembacaan data sensor, pengolahan, dan juga menentukan tindakan yang nantinya harus dilakukan. Nah, data suhu dan kelembaban yang masuk akan diproses sesuai dengan program yang telah dibuat menggunakan Arduino IDE. Inisiasi, nilai, dan pengaturan sistem tersebut dilakukan agar dapat berjalan secara otomatis dan juga berulang. Nah, untuk tahap yang ketiga tadi, datanya itu nanti diproses oleh node MCU, terus ditampilkan secara langsung melalui LCD. Informasi yang ditampilkan tadi itu berupa nilai suhu dan kelembaban dalam bentuk angka, sehingga nantinya pengguna ini dapat melihat kondisi lingkungan secara langsung tanpa harus membuka sistem berbasis web. Nah, LCD juga berfungsi sebagai media monitoring yang memudahkan pengecekan kondisi secara cepat di lokasi greenhouse. Next. Oke. Selanjutnya adalah analisis uji kinerjanya dalam mendukung kebutuhan monitoring pada pertanian presisi. Yang pertama, data dan suhu kelembapan tadi yang sudah dibaca oleh sensor di HT11, kemudian dikirimkan ke microcontroller node MCU ESP8266, dan informasi tersebut akan diproses. Jadi node MCU ini tuh merupakan pusat kendali dari seluruh sistem yang mengatur sebuah proses kerja dari mulai pembacaan, menerima data, mengolah data, hingga menentukan aksi apa yang akan diambil berdasarkan hasil pengolahan data. Nah, setelah data itu dibaca oleh node MCU, kemudian akan diproses menggunakan metode fuzzy logic untuk menentukan tingkatan atau level dari kondisi greenhouse. Yang kedua, suhu dan kelembaban akan dikategorikan ke dalam 3 tingkat, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Jadi misalnya suhu yang akan diukur yaitu rentang 0 derajat sampai 40 derajat. Nanti akan dibuat 3 kategori, yaitu pada suhu sedang, pada suhu rendah itu 0 sampai 15 derajat, suhu sedang 15 sampai 30 derajat, dan suhu tinggi 30 sampai 40 derajat. Kemudian pada rentang kelembaban itu misal 50% sampai 100%. Nanti dikategorikan kelembaban rendah 50 sampai 70%, kelembaban sedang 71 sampai 85%, dan kelembaban tinggi 85 sampai 100%. Tahap ketiga yaitu setelah datanya dikategorikan, kemudian akan dilakukan proses defusifikasi. Nah, defusifikasi ini tuh merupakan tahapan untuk mengubah hasil yang masih bersifat kategori menjadi nilai pasti. Nah, nilai pasti ini digunakan untuk menjadi dasar pengambilan keputusan oleh node MCU, sehingga sistem dapat menentukan tindakan yang paling sesuai untuk keadaan greenhouse. Yang terakhir yaitu pengaturan dari perangkat. Nah, perangkat yang digunakan adalah blower untuk suhu dan sprayer untuk kelembaban. Jadi, misal nanti apabila suhu yang terdeteksi itu lebih dari 30 derajat Celcius, yang dimana itu adalah kategori tinggi, maka microcontroller node MCU akan mengirimkan sinyal logika ke modul relay untuk mengaktifkan blower. Nah, modul relay ini adalah berfungsi sebagai saklar elektronik yang menghubungkan arus listrik dari sumber daya ke blower, sehingga blower dapat bekerja. Ketika suhunya sudah turun, nantinya node MCU akan mengirimkan sinyal logik lagi ke modul relay untuk menghentikan kerja dari blower. Nah, untuk monitoring kelembaban sendiri, cara kerjanya sama seperti suhu tadi. Jadi apabila kelembabannya terdeteksi pada kelembaban kurang dari 70% atau kategori rendah, nantinya node MCU akan mengirimkan sinyal logika ke modul relay untuk mengaktifkan sprayer. Ketika kelembabannya sudah naik, maka node MCU akan mengirimkan sinyal logika ke modul relay tadi untuk menghentikan kerja dari sprayer. Nah, proses ini tuh akan terjadi secara terus-menerus dan real time, sehingga petani dapat memonitoring suhu dan kelembaban secara akurat dan presisi. Next.
Oke, selanjutnya ada efektivitas dari penggunaan sensor di atas 11 dalam mendeteksi suhu dan kelembapan di greenhouse. Di sini ada beberapa keefektifan, yaitu yang pertama akurasi sensor. Sensor di atas 11 ini memiliki keakurasian yang cukup baik, dengan presentasi kesalahan relatif rata-ratanya 3,16% untuk suhu, yang artinya akurasi sensornya dalam suhu sekitar 96,85%. Sedangkan untuk kelembaban, yaitu kesalahan relatifnya 7,07% dengan akurasinya sebesar 92,93%, yang artinya sensor di atas 11 ini memiliki kinerja yang cukup baik dan memiliki akurasi yang cukup baik juga. Selanjutnya ada responsivitas dan sampling rate. Sensor di atas 11 ini memiliki waktu respon yang cukup cepat, yaitu sekitar 1-2 detik, dan dapat mengirim data setiap 60 detik. Yang artinya sensor di atas 11 ini dapat memonitoring atau mendeteksi suhu dan kelembapan di greenhouse secara real time. Selanjutnya yang ketiga yaitu jangkauan dan batas kerja sensor. Di atas 11 ini memiliki rentang kerja untuk suhu yaitu sekitar 0,50 derajat Celcius, sedangkan untuk kelembabannya sekitar 20-90 derajat Celcius. Apabila di dalam greenhouse tersebut mengalami peningkatan suhu yang sangat ekstrim, maka dapat mengakibatkan di atas 11 ini tidak bekerja dengan baik. Sehingga perlu dilakukannya pendekatan. Salah satu pendekatan yang perlu dilakukan yaitu dengan kalibrasi alat, yaitu membandingkan sensor di atas 11 dengan alat ukur standar seperti termohidrometer dan menerapkan metode akurasi sehingga dapat metode koreksi sehingga di atas 11 ini dalam mendeteksi itu menghasilkan hasil yang hasil sebenarnya di dalam greenhouse. Kemudian dapat juga dikombinasikan dengan aktuator seperti kipas, ventilasi, dan lain-lain untuk menurunkan suhu yang ada di dalam greenhouse serta membuang kelembaban dalam greenhouse, dan suhu yang ada di dalam greenhouse tersebut dapat dideteksi di atas 11 dengan baik. Kemudian yang terakhir efisiensi sistem, bahwa sistem IoT dengan sensor di atas 11 memiliki biaya yang murah, hemat listrik atau hemat daya, dan mudah diintegrasikan dengan microcontroller, serta memungkinkan pemantauan jarak jauh. Baik, kesimpulan dari presentasi kami yaitu pemantauan suhu dan kelembapan pada greenhouse berbasis IoT dilakukan melalui integrasi sensor DHT11, node MCU ESP8266 dan jaringan internet yang bekerja secara real-time, sehingga kondisi lingkungan dapat dipantau secara terus-menerus dan membantu pengambilan keputusan lebih cepat dibandingkan metode manual. Sistem ini juga dapat menggunakan fuzzy logic untuk mengklasifikasikan kondisi serta didukung aktuator seperti blower dan sprayer agar lingkungan tetap optimal secara otomatis. Sensor DHT11 cukup efektif digunakan pada skala kecil hingga menengah karena memiliki akurasi dan respons yang baik meskipun terbatas pada kondisi ekstrim, namun tetap efisien dengan kalibrasi dan sistem kontrol yang tepat. Sekian hasil diskusi yang dapat kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.